Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok F akan membahas surat berita acara dan kelompok F terdiri dari Katarina Hesti, Wulung, Paskalia Wulandari, Teresia Christine dan saya sendiri yaitu Immanuela Dimas. Untuk kita langsung saja ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Hesti. Ya, di sini saya akan membahas mengenai bentuk surat. Surat yang pertama yaitu bentuk suratnya setengah lurus. Kekasan dari surat tersebut adalah nomor dan tanggal surat berada di atas dan ditulis dengan rata kanan, tetapi tidak menjorok ke dalam, serta tanda tangan nama terang jabatan terletak di paling bawah. Sedangkan surat yang kedua, bentuk surat lurus. Kekasan dari surat ini adalah alamat dan tanggal surat berada di bawah dan ditulis dengan rata tengah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk isi surat pertama itu berisi. Surat tersebut ditulis pada tanggal 5 September 2014. Surat tersebut berisikan rangkuman hasil evaluasi penawaran untuk pekerjaan pengadaan mobil air. Dalam surat tersebut terdapat perusahaan-perusahaan yang telah menawarkan harga dan terdapat pula perusahaan yang akan memenangkan pelelangan tersebut. Lalu untuk isi surat kedua, surat tersebut berisikan berita acara serah terima jabatan Selanjutnya, kebahasaan surat. Kebahasaan surat yang pertama menggunakan bahasa resmi dan sopan dengan memperhatikan tanda baca. Begitu juga dengan surat yang kedua, penulisannya menggunakan bahasa yang formal dengan memperhatikan tanda baca. Kemudian akan dijelaskan oleh Dimas. Maaf, yang kedua adalah komponen surat. Komponen surat. Yang pertama, surat pertama itu komponennya logo lembaga berada di atas kanan dan kiri surat. Kop surat berada di tengah atas surat. Jenis surat berita acara atau judul itu berada di tengah di bawah kop surat. Nomor, tanggal surat, perihal, salam pembuka, isi, salam penutup berada di sebelah kiri surat, sejajar lurus. Nama pejabat, jabatan, tanda tangan pejabat, terus berada di sebelah kanan surat, kanan bawah surat. Untuk surat kedua, logo lembaga berada di atas kiri surat. Terus kop surat berada di tengah atas surat. Jenis suratnya surat berita acara dengan judul berada di tengah bawah kop surat. Terus salam pembuka, nomor, tanggal surat berada di satu paragraf, rata kanan kiri dengan format rata kanan kiri. Terus nama pejabat berada di isi surat, dilanjutkan dengan penutup. Lokasi pembuatan surat dan tanggal pembuatan surat berada di tengah bawah isi surat. Terus pejabat dan nama pejabat berada serta tanda tangan itu berada di bawah kanan kiri. Jabatan, nama pejabat dan tanda tangan pejabat juga ada berada di tengah bawah surat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bulung. Baik, bisa ditampilkan salin dia yang selanjutnya. Baik, sebentar.
Ya, berdasarkan penjelasan dari teman-teman, saya rasa sudah jelas ya tentang formatnya, kebahasaannya, ataupun komponennya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistematika. Jadi di surat yang pertama itu, secara sistematika sudah ditulis dengan tepat, karena semua komponen yang dalam surat berita acara tersebut sudah lengkap ya. Dari urutannya itu juga sudah tepat, yang pada pada surat yang pertama itu kop surat, nomor surat, tanggal surat, penyajian rinci kegiatan, identitas yang terlibat di dalam surat, alamat terang, isi surat, jabatan, semua yang komponen yang ada di surat 1 itu saya rasa sudah jelas dan sudah tepat. Lalu di bagian surat yang kedua, surat ini sebenarnya sudah ditulis dengan baik, namun terdapat urutan yang mungkin kurang tepat penulisannya pada bagian nomor surat dan tanggal surat yang ditulis dalam penjelasan kegiatan acara tersebut. Lalu bagian yang lain seperti penyajian rinci kegiatan surat, identitas yang terlibat di dalam surat, alamat surat, isi surat, jabatan pihak yang terlibat, dan bagian yang lainnya saya rasa sudah ditulis dengan tepat. Cuma hanya saja pada bagian yang tadi yang disebutkan itu kurang tepat. Demikian penjelasan dari sistematika. Bisa ditampilkan yang selanjutnya, Dimas. Ya. Penilaian kelompok kami berdasarkan surat tersebut, surat yang memadai atau surat yang benar ialah surat yang pertama. Pada surat pertama, komponen dari isi suratnya cukup lengkap, dimulai dengan kop surat, judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihal surat, pembuka, isi dan penutup. Isi dari surat tersebut juga sudah cukup jelas sehingga pembacanya bisa memahami isi surat tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ulum. Ya.